Tercatat, sekitar 200 pebalap tewas setelah mengalami kecelakaan di salah satu kepulauan di Inggris, Isle of Man TT Circuit. Ada pula sebuah kecelakaan besar di sirkuit Le Mans, Prancis, yang telah menewaskan pebalap di lintasan langsung. Sirkuit yang sempat terkenal sejak 1990 ini membentang di salah satu pulau wilayah bagian barat Inggris. Berada di Pulau Isle of Man, sirkuit paling mematikan ini dikenal dengan nama Isle of Man TT Circuit. Sirkuit ini sengaja dibuat dengan ragam lintasan melalui kawasan perumahan, desa, hingga perkebunan. Kelebihan paling utama di dalam sirkuit ini adalah begitu banyak tikungan serta tanjakan dan turunan yang amat curam di sepanjang lintasan. Ya, para pebalap merasakan sensasi layaknya balapan di tengah jalan raya. Kurangnya unsur keamanan di dalam sirkuit buatan ini menjadikan Isle of Man TT Circuit menjadi paling menakutkan bagi kalangan pebalap dunia. Data mencatat sekitar 200 pebalap tewas setelah mengalami kecelakaan di Isle of Man TT Circuit ini. So, keep your eye on, bro. Beralih ke sirkuit Le Mans, Prancis. Dalam ajang balapan The 24 Hour of Le Mans, para pebalap saling adu kecepatan hingga 1 hari penuh mengaspal di dalam lintasan sirkuit Le Mans. Sirkuit ini memiliki lintasan lurus sejauh 6 km lebih, sehingga memungkinkan para pebalap memacu kendaraan hingga kecepatan 405 km per jam. Tingginya kecepatan, semakin besar pula resiko terjadi kecelakaan. Para pebalap mulai tak terkendali di lintasan. Akibatnya insiden besar terjadi menyebabkan kematian sang pebalap. Pada 1955 silam, kompetisi Le Mans 24 Hour dengan pembalap bernama Pierre Levesque mengalami kecelakaan saat menggeber Mercedes-Benz 300 SLR. Mobil yang langsung menerjang penonton. Sekitar 84 orang tewas, termasuk Pierre Levesque, sementara 120 orang lainnya luka-luka. Autodromo Nazionale Monza atau lebih dikenal dengan Monza Circuit merupakan sirkuit Italia yang sangat terkenal karena menggelar beberapa ajang balapan kelas dunia seperti Formula One, MotoGP, WSBK, Worldwide Superbike Championship, dan WTCC atau World Touring Car Championship. Sirkuit Monza sepanjang 5.793 km ini terkenal sebagai sirkuit yang amat kejam. Sudah lebih dari 50 orang menjadi korban sejak awal mula berdiri pada 1922 silam. Mengingat kejadian paling tragis di sirkuit ini, sirkuit Monza telah mengenangnya pebalap bernama Wolfgang von Trieb bersama 14 penonton ketika tengah berada di ajang balap dunia Grand Prix 1961 silam. Wolfgang menabrak mobil Lotus tunggangan Jim Clark di tikungan parabolika, sehingga mengakibatkan benturan yang amat dahsyat. Alhasil, sang pebalap meninggal di tempat beserta para penonton yang juga tewas di lokasi kejadian. Sirkuit yang satu ini sangat terkenal di ajang Formula One dan MotoGP. Ya, sirkuit Indianapolis. Meski telah berakhir untuk penyelenggaraan F1 di 2007 silam, sampai sekarang sirkuit sepanjang 4.168 km ini masih tetap menyelenggarakan race MotoGP. Salah satu lomba yang amat ditunggu-tunggu di sirkuit ini adalah kompetisi Indy 500 Race. Layout sirkuit yang sangat simpel dan mampu memacu kecepatan pole hingga 385 km per jam membuat tensi kompetisi di sirkuit ini sangat ketat dan menegangkan. Ditambah dengan 16 tikungan pada sirkuit, menjadikan sirkuit Indianapolis sebagai momok bagi para pebalap dunia. Tercatat, sudah ada sekitar 42 pebalap yang tewas di ajang Indy 500 di atas sirkuit Indianapolis.
Dibanding dengan sirkuit buatan lainnya di dunia, sirkuit ini bisa terbilang sangat ekstrim. Sirkuit yang dikenal dengan nama Rally Dakar ini menjadi tantangan terbesar bagi para off-roader dunia yang ingin menantang layout sirkuit yang membentang dari Paris hingga Senegal. Kondisi sirkuit membuat banyak pebalap rally gugur karena kepanasan dan mengalami kendala kerusakan pada mobil akibat cuaca yang sangat panas. Diperkirakan hingga saat ini sudah ada 40 pebalap yang meninggal selama mengikuti rally ini. Sejak 2009, rata-rata Rally Dakar menelan korban 1 orang per tahun. Layout sirkuit Rally Dakar saat ini menjadi berubah rute. Start dan finish digelar di Buenos Aires. Trek sirkuit The Spa-Francorchamps merupakan sirkuit paling dinanti-nanti para pebalap dunia. Michael Schumacher telah 6 kali menang berlomba di dalam sirkuit ini. Menurutnya, trek sepanjang 14 km yang penuh tantangan ini memberikan kesempatan pada Michael untuk memacu gas lebih kencang di setiap tikungan. Namun agak berbeda dengan beberapa pebalap yang belum menguasai secara baik trek di sini. Seperti kejadian yang pernah menimpa pebalap asal Meksiko, Chris Bristow pada 1960 silam. Mendadak dengan kecepatan tinggi, mobil Chris melesat terhempas di tikungan Vernonville dan langsung terlempar menuju kawat berduri. Sang pebalap langsung tewas dengan luka parah di kepalanya. Pasca kejadian tersebut, trek sirkuit yang awalnya sepanjang 14 km diubah karena faktor keamanan menjadi 7 km. Menurut data akibat kecelakaan di sirkuit Spa-Francorchamps, 23 pebalap tewas terpental keluar lintasan. Satu lagi sirkuit yang membawa malapetaka banyak pebalap di dunia. Sirkuit sepanjang hampir 5.000 km ini membentang luas di tanah San Marino, Italia. Sirkuit Imola tergolong sebagai salah satu sirkuit paling ekstrim sepanjang masa. Sirkuit Imola memiliki bentuk lintasan yang didominasi dengan tikungan cepat, plus segi keamanan pinggir lintasan yang sengaja dibuat tanpa adanya gravel yang cukup untuk melindungi pebalap keluar lintasan. Dari beberapa kejadian kecelakaan di sirkuit ini, sebanyak 20 pebalap yang meninggal. Seperti halnya kecelakaan tragis pada 1994 silam. Peristiwa mengenaskan ini menimpa pebalap asal Brazil, Ayrton Senna. Saat masuk di lap kelima, Senna lepas kendali ketika menikung di tikungan Tamburello. Dan tak lama kemudian bendera merah berkibar dan race saat itu pun resmi dihentikan.